Ya, selamat malam semua, sehat semua ya. Jadi pada kali ini kita akan kuliah via YouTube ya untuk variasi perkuliahan. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengenalan internet ya di pertemuan 5 ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, internet itu kepanjangannya adalah Internetwork atau International Network. Jadi jaringan komputer global seluruh dunia. Jadi internet ini sebenarnya sejarahnya dulu dari Departemen Keamanan Amerika Serikat, terus kemudian karena efeknya yang masif dikomersialkan sehingga Anda sampai sekarang bisa menikmati internet dengan berbagai macam fasilitasnya, dengan berbagai macam aplikasinya. Jadi pada ininya internet itu menghubungkan komputer ya, komputer satu dengan komputer lainnya di seluruh dunia. Jadi lintas negara. Jadi internet ini dengan internet maka batasan waktu dan batasan ruang itu eh, sudah tidak ada. Ya, kita lihat batasan waktu. Kita di sini malam hari kita masih bisa berkomunikasi dengan saudara kita di luar negeri sana, yang di luar negeri sana baru siang hari seperti itu, dan kita bisa berkomunikasi secara real time. Batasan ruang ya, kalau kita lihat saudara kita dari luar luar negeri begitu, terus kemudian kita berkomunikasi lewat video call atau apa, itu kan sebatas berapa meter, tidak ada 1 meter begitu. Jadi batasan ruang ini juga terhapus dengan internet. Cuma bedanya tidak bisa diraba, tidak bisa diterawang, bisanya hanya dilihat saja. Nah, itulah pengertian dari internet. Nah, layanan internet juga banyak. Jadi ada komunikasi langsung seperti email dan chatting, terus diskusi grup, kalau di kalau di email itu namanya milis, terus kemudian ada juga grup WA, itu juga diskusi grup. Terus semuanya terdistribusi di World Wide Web, atau kalau biasa Anda tahu www ya, www. Ada www.google.com, yahoo.com, dan yang lain-lain. Terus kemudian kalau Anda download mata kuliah saya, berarti Anda menggunakan lintas file atau file transfer protokol ya. Download mata kuliah saya berarti Anda lewat FTP atau file transfer protokol ini, sehingga Anda dapat mendapatkan file yang Anda inginkan. Nah, intinya apa? Server itu melayani Anda sebagai klien ya. Jadi klien minta file, server memberikan file via download. Nah, itu layanan-layanan internet. Terus kemudian semuanya juga terhubung ke dalam sistem jaringan yang memiliki nama domain tertentu ya. Nah, terus kemudian sebelum kita ngomong-ngomong nama domain, semua perangkat yang terhubung dengan internet itu harus mempunyai alamat yang unik, yang diberi nama alamat IP atau Internet Protokol. Nah, Internet Protokol ini diatur oleh satu organisasi dunia yang namanya IETF, Internet Engineering Task Force. Jadi dia yang menyewakan alamat-alamat IP untuk dibeli oleh provider, dan provider akan memberikan paket-paketnya kepada Anda untuk Anda beli gitu, sehingga Anda bisa menikmati fasilitas-fasilitas dari internet itu sendiri. Lah, IP itu ada dua jenis. Yang pertama versi 4, yang kedua versi 6. Kalau versi 4 itu totalnya 32 bit, 32 angka. Ya, kalau versi 6 itu 128 angka. Nah, ini seperti ini. IP versi 4 itu seperti ini. Ya, dibagi menjadi 4 oktet. Satu oktetnya 8 angka ya. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8, sehingga menjadi 32 bit. Lah, setiap urutan ini ya, urutan bitnya itu menurut adalah angka ini ya. Kalau yang di sini itu berarti 2 pangkat 0, nilainya 1.
yang kedua ini 2 pangkat 1 nilainya 2, yang ketiga ini 2 pangkat 2 nilainya 4, sampai ke 2 pangkat 7 yang pojok ini nilainya 128. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi contoh kalau kita berhitung di sini ya, jelas kalau yang pojok sini 2 pangkat 7 ya. 128 ditambah ini berapa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 tambah 128 berarti 132. Yang paling gampang lagi ini adalah 1 ya, karena hanya 2 pangkat 0, yang lain 0. Jadi kalau 0 itu tidak dihitung. Tapi kalau yang 1 ini dihitung. Jadi ini berarti berapa ini? 132, terus di sini adalah ini 0, 128-nya 0, terus ini 64 ya. 64, 32-nya 0, tidak dihitung. Terus 16 ya, berarti 64 tambah 16 tambah 8 tambah 4 itu berapa? Nah, nanti jadi angka desimal itu sampai seterusnya. Nah, begitu cara perhitungan alamat IP. Nah, alamat IP sendiri terbagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Tapi yang dipakai adalah ABC ya, ABC. D dan E tidak pernah dipakai. Terus kemudian kalau kelas A itu untuk alamat jumlah negara ya, satu negara itu kelas A ya, besar sekali. Kelas B juga besar ya, ini untuk satu kota, satu kantor ukuran besar ya. Terus kemudian kelas C ini, nah ini untuk jaringan yang kecil ya, jaringan kampus, jaringan fakultas. Nah, ini jaringan IP kelas E. Maka kalau Anda lihat IP Anda pasti depannya adalah 192, 168 berapa. Itu karena apa? Jaringan Anda adalah jaringan kecil. Kelas D tidak pernah digunakan karena dia tidak punya anggota ya. Hanya punya jaringan tapi tidak punya anggota. Apalagi kelas E ya. Ini hanya eksperimental saja. Jadi summary of IP versi 4, jadi seluruh IP versi 4 seluruh dunia itu untuk kelas A itu ada 16 juta, kelas B 65 juta, kelas C 256 ya. Itu totalnya per jaringan ya. Ini sehingga kalau seluruh dunia dikumpulkan ini sangat kurang ya, sehingga beralihnya ke IP versi 6 gitu. Saya langsung aja secara internet tadi Departemen Pertahanan Amerika, risetnya namanya ARPANET ya. Itu sejarahnya tahun 69. Sasarannya adalah untuk membuat jaringan komputer dan melindungi data yang terpusat dulu ya. Tapi sasaran sekarang adalah sharing information ya, sharing information, sharing data, sharing aplikasi di seluruh dunia, dan itu sudah untuk umum. Bahkan kalau kita ngomong internet itu adalah kebutuhan keempat pokok manusia. Selain sandang, pangan, dan papan, kebutuhan keempat sekarang adalah internet atau kuota. Ya, bisa dikatakan gitu karena kita tidak bisa terpisah dengan yang namanya internet. Baik saya orang IT maupun Anda orang psikologi ataupun orang-orang yang lain, pasti sekarang tergantung dengan yang namanya internet. Apalagi zaman work from home seperti ini, internet sangat dibutuhkan. Manfaatnya internet yang pertama adalah informasi ya, untuk informasi. Yang kedua ada pengembangan pribadi, rohani, dan sebagainya macam. Terus kemudian untuk profesional pekerja juga penting ya. Terus kemudian ada media kolaborasi, ada antar negara, antar kelas, antar ideologi, bisa terhubung dengan yang namanya internet. Nah, sekarang kita ngomong masalah domain ya. Domain. Jadi domain itu berurusan langsung dengan website ya, atau situs. Nah, situs itu dapat diartikan sebagai kumpulan halaman. Website atau situs itu adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Bisa apa saja informasinya, ada gambar,
ada gerak, ada suara, ada video ya. Itu pun bersifat statis atau dinamis. Statis itu bagaimana? Ya kita hanya bisa melihat dan membaca. Kalau dinamis bagaimana? Kita bisa berinteraksi dengan sistem tersebut. Contohnya kita bisa memberikan komentar ya, kita bisa memberikan survei, mengisi survei, itu dinamis. Kalau statis itu kita eh, hanya melihat saja. Kalau dinamis kita bisa nge-like, kita bisa beri komentar, kita bisa menjawab survei. Itu website yang dinamis. Nah, kita eh, beralih ke domain. Domain itu alamat yang ada di website. Contohnya www.fppti, www.ip, www.google dan sebagainya. Itu adalah domain ya, domain. Nah, secara lengkap domain itu ya, domain seperti ini itu dinamakan URL ya. URL. Nah, top level domain itu Anda harus tahu. Jadi kalau besok buat website, itu berarti Anda harus tahu ini top levelnya bagaimana. Ya. Top levelnya bagaimana itu .com itu untuk komersial atau apa ya, untuk perusahaan. Edu atau sekarang ACID, AC ya, AC itu adalah edukasional ya, untuk organisasi pendidikan, sekolah, universitas dan sebagainya macam. Ada seperti usm.ac.id atau uksw.edu. Nah, itu kan khusus ya, khusus. Jadi tidak semua website bisa dapat domain edu karena ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan domain edu. Beda dengan com, terus kemudian org ya, terus kemudian net atau bis itu juga bebas ya untuk dapat. Tapi kalau edu, mil, gov ya untuk pemerintahan, terus kemudian dan lain-lain itu harus ada syaratnya, ada akte pendirian dan sebagainya, itu harus disertakan. Terus kemudian country level domain ada US itu untuk Amerika, CA itu Kanada, DE itu Deutschland ya, Deutschland itu Jerman, terus kemudian ada UK, UK itu adalah United Kingdom, Inggris, terus kemudian ID, kalau belakangnya ID berarti Indonesia. Ini yang dinamakan country level domain ya. Berarti kalau usm.ac.id berarti AC itu adalah educational, ID itu dari Indonesia. Lah seperti itu. Terus kemudian ada generic domain ya. Generic yang sering dipakai adalah com, edu atau IC, go.id berarti government dari Indonesia, pemerintahan Indonesia, or.id berarti organisasi non profit ya, non profit. Jadi kalau yang profit adalah com, yang or ini non profit.id. Nah, itu domain-domain yang sering dipakai. Nah, country specific domain seperti tadi saya katakan www.itb.ac.id berarti AC itu dari pendidikan, ID itu Indonesia. Terus kemudian kalau Australia contoh nla.gov.au berarti dari Australia, atau JP ya, JP ini berarti dari Jepang, organisasi OR ya, organisasi dari Jepang. Nah, sekarang hosting. Jadi kalau kita ngomong domain itu tidak jauh dengan yang namanya hosting. Kalau domain itu adalah alamatnya, hosting itu tempat penyimpanannya. Contoh adalah harddisknya, seperti itu. Harddisk di internetnya itu namanya hosting. Karena selain kita harus beli domain, kita juga harus beli hosting. Untuk apa? Tempat data-data atau file-file atau foto-foto yang diperlukan untuk website. Nah, seperti itu adalah tentang internet. Nah, dijelaskan yang dimasuk internet berarti apa? Media komunikasi, media bertukar informasi dan data di seluruh dunia gitu.
layanan internet banyak ya, apa ada email, ada FTP, terus kemudian ada apa lagi, ada website dan sebagainya. Apa yang dimaksud website berarti halaman untuk menyampaikan informasi di dunia apa internet ya. Terus manfaat utama internet ya jelas untuk sharing internet, apa sharing data, sharing informasi ya kan, untuk bertukar pikiran, untuk media belajar, itu manfaatnya banyak sekali. Apa yang dimaksud dengan upload ya, upload berarti mengunggah file di internet, download berarti mengambil file di internet, hosting itu apa? Tempat penyimpanan data di internet atau harddisknya di internet. Domain itu alamat dari suatu situs ya. Sebut dan jelaskan macam-macam jaringan internet. Banyak sekali jaringan internet. Pada intinya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah peer to peer atau dia berdiri sendiri ya, komputer tanpa terkoneksi dengan jaringan ya, dengan internet. Dan yang kedua adalah client server. Client server ini ya yang terkoneksi dengan internet. Seperti saya kali ini juga terkoneksi dengan internet. Anda mengakses video saya berarti terkoneksi dengan internet. Berarti Anda menggunakan client server. Nah itu tugasnya mungkin besok-besok aja ya, gitu. Itu tadi tentang pengantar suatu materi internet. Semoga kalau ada ditanyakan nanti bisa via WA ya. Oke, kita akhiri video pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat malam semua.